kita, dan kita hari ini for the first time ever lagi kedatangan tamu Dinda. Halo. Hai. Ya malu-malu gitu lagi. Kita. Iya, halo. Kita semalam Baru ketemu, lucu banget. So how are you? I'm good. I'm quite happy. Quite happy, kenapa? Karena lagi dalam state yang oke. Mentally penting. Dan lebih happy karena diundang di sini. Is Bisa this your ngobrol. first time? Iya. Podcast? Ini podcast pertama gue. Nice, kita ngobrol aja sih ini. Betul. Kita santai banget kok. So what is like kamu? Kita tadi udah ngobrol dikit-dikit sih, kayak you as a content creator gitu. Kamu ada nggak sih kamu nggak suka label? Kamu di label pekerjaan apa yang kamu nggak suka gitu? Dan kalau di hati kamu tuh kayak, aduh nggak lagi gitu. Orang banyak yang refer gue tuh selebgram. Oke. Terus kayak gue nggak terlalu suka term itu karena kayak What do you feel? kayaknya I'm more than just a selebgram aja sih, karena ya gue create konten dan gue ada voice yang mau gue share ke audience. Jadi kayaknya content creator adalah label yang paling tepat kali ya, yang pengen orang-orang refer ke gue gitu. Seleb talk? Seleb talk enggak juga lagi. Tolong ya. Ngerti kah perasaan itu? Ya kan? Okay, so tell me about yourself. What is your childhood like? My childhood, gue adalah anak bungsu. Gue punya 2 kakak cowok. Terus gue adalah orang yang dekat sama nyokap sih, especially. Curhat gitu? Ya, kalau curhat sama nyokap. Kalau bokap, kayak best friend ya sekarang tuh. Betul. Temen curhat gue tuh nyokap. Kalau bokap tuh lebih yang kayak lebih serius, lebih ke arah career advice, terus hal-hal yang lebih profesional kali ya. Tapi kalau curhat yang heart to heart, nyokap. Dan sama kakak-kakak gue sih yang lebih bisa gue all out gitu. Kamu tuh jedanya berapa tahun sih sama kakak kamu? Yang kedua jeda 4 tahun, yang pertama jeda 6 tahun. Oh, jadi kalau satu sekolah tuh nggak pernah ketemu tuh? Iya, nggak pernah, beda gedung selalu. Tapi satu sekolah? Sempat satu sekolah pas gue SD. Oh iya. SMP ya mereka udah cabut, dan abis itu SMA gue pindah sekolah gitu. Kalian ini nggak sih kayak itu kakaknya ini jangan digangguin? Iya. Sama Jadi kalau gue ada apa-apa nih, ada yang ngebully atau apa, gue lapornya langsung ke kakak gue kayak jangan macam-macam ya gitu. Seru banget sih. Ya gue iri tahu zaman dulu kalau temen gue yang punya kakak di apa 2 tahun di atas gitu pasti ngadu. Iya, ngadu. Kelas 2-nya kayak aku nggak mau gitu. So, are you close to your brothers? I would say yes sih, to some extent. Kayak tapi beda tujuan. Kayak gue Apa tuh tujuannya kalau? gue kayak nge-refer ke kakak gue yang kedua tuh kalau misalnya mau curhat heart to heart, yang karena dia backgroundnya adalah spesialis jiwa, jadi untuk consult kayak mentally tuh cocok Seru gitu. abis. Dan banyak background knowledge yang gue butuh gitu. Jadi seru. Terus kalau yang Seru pertama, banget. iya, gue kayak alhamdulillah ya dia nge-pursue education itu. Dia cancer kan? Iya. Seru banget. Dan dia cancer. Jadi Emotional secara intelligent. emotionally lumayan complementing. Iya. Gitu. Kalau yang ke pertama lebih ke karena kita di industri yang mirip-mirip di musisi, jadi lumayan ketemu lah kalau soal career advice gue ke dia gitu. Gak curhat. Masih rada-rada gengsi. Oh lagi. gitu? Iya, ada gengsinya dikit gitu, kayak gue pengen kelihatan sebagai adik yang tough aja lagi, kayak kalau nangis tuh gue suka malu, kayak kamu kenapa? Enggak apa-apa. Gitu. Gak apa-apa. Nggak apa tapi nangis. Terus kalau kamu yang pertama advice juga ke yang kedua lagi? Iya. Yang kedua curhatnya yang ke pertama, yang ketiga curhatnya yang kedua. Consultant. Mungkin kayak gitu ya. I don't know. Aku sempat baca kamu tuh ini ya, getting along with your brothers through comic books. Through apa? Comic books at home.
Bisa jadi dulu pas kecil. Apa? Mungkin Komik. Doraemon lagi. Oh iya? Gue punya complete collection of Doraemon comic books di rumah. Anjir. Gitu. Siapa yang suka komik? Kayaknya dulu kakak gue yang kedua deh, Dimas BTW namanya. Yang kedua Dimas, yang pertama Raihan. Kayak Dimas deh. Terus nggak tahu, gue influenced. BTW gue juga influenced by them itu di so many things aja sih, kayak music juga itu berkat kakak-kakak gue. Gue dengerin kayak yang Dimas tuh lebih kayak pop punk, K-pop. Kalau yang Raihan, iya Raihan apapun karena dia musisi kan mungkin jadi harus explore. Jadi gue terjun ke banyak hal-hal baru juga gara-gara mereka gitu. Sempet mau following to their footsteps gak? Enggak, karena gue sadar bakat gue bukan di situ. How do you know? Emang have you tried? Dulu kita pernah les bareng piano. Nyanyi? Oh, piano. Les piano. Terus sempet kayak trio gitu. Jadi gue sama Dimas main piano, gue sama Rehan main piano, Dimas nyanyi. Gitu. Gue juga piano sih dulu. Iya, kayaknya Tapi banyak stage anak fright, yang gue sebelum ujian tuh rasanya pinpup. Parah banget. Kebayang. Gila. Kalau gue mau muntah sih. Kayak terus gue ini Iya, jadi tegang, lupa semua. gue klasik dulu. Kamu Sama. apa? Betul. Klasik tuh nggak tahu, mungkin banyak anak yang jajalin itu dulu ya. Kayak Iya sih. buat figure out abis itunya. Seru. Terus apa lagi yang pernah kamu pursue tapi kayak kayaknya gue nggak di sini deh. Nari. Nari Iya. apa? Oh ya aku sempat lihat kamu nari. Sempat, iya. Dulu pas SD tradisional pernah. Terus SMP explore tuh ada hip hop, contemp. Tapi cuman berlangsung 2 tahun terus gue kayak enggak deh. Terus akhirnya nggak ditekunin lagi. Oke. Gitu. Kamu sempat kepikiran mau kerja kantoran gak sih? Sorry banget tapi enggak. Enggak banget lagi, enggak cocok ternyata. Tapi kepikiran. Enggak juga, kalau Enggak. kepikiran enggak. Tapi mungkin kayak lifestyle-nya mungkin gue rada-rada fantasize gitu ya dulu, kayak ini enak nih jadi Apa di anak New York, SCBD. jalan. Enggak, Oh, gue enggak. malah SCBD lagi. Kayak pakai lanyard terus Iya. kayak tap kartu aku nggak sih gitu-gitu. lanyard. Terus Terus kayak gue malah ngebayangin itu kayak doang, cuman untuk kerjaannya kayak jauh deh dari interest gue gitu. Terus how do you find akhirnya menemukan what you're doing right now? Sebenarnya iseng-iseng berhadiah lagi kayak dulu karena pandemi, mungkin banyak yang start karir kayak gini mirip kayak gue ya pas di pandemi kayak gabut terus Oh baru mulai tuh pandemi. baru banget pas 2020. Oke. Terus kayak long story short sebenarnya gue waktu itu putus sama mantan gue di masa-masa pandemi, terus nyari kayak kegiatan ngonten di TikTok. Banyak banget yang putus pas pandemi, parah. Iya, Berderet banyak. gak sih? Betul. Takut, iya. Terus Gue juga soalnya. tapi terima kasih untuk itu, jadinya gue menemukan karir. Iya betul. Gitu, terus jadinya naik deh di TikTok karena gue sempet house tour sama ya dance itulah nggak jelas itu dulu. Terus udah habis itu jadi refer ke Instagram dan TikTok jadinya aktif sampai sekarang gitu. Oke. Tapi apa yang membuat lo mau menjalankan ini in the long term gitu? Akhirnya lo nyaman lah ada di situ gitu. Itu kan awal Iya. startnya itu. Terus kayak oke, gue di sini deh gitu. Ketika udah monetize sih sebenarnya. Oh, oke. Gue Apa baru Instagram? Iya Instagram. Dulu gue sempet banget ada momen di endorse barter pun tuh gue senengnya sampai mampus gitu, dan kayak gue yang nge-follow up brand, bukan brand yang follow up gue gitu. Dan terus lama-lama mereka ngeliat value gue, akhirnya jadi ngeseriusin di situ sih, karena pas udah monetize tuh baru nyadar oh ini emang beneran pekerjaannya sih. Pekerjaan yang ya mesti itu gue karena pursue. industri content creator itu kan terhitung baru banget. Betul, Ya. betul. Dan I don't know if your family itu ya orang tua kita generation itu belum ada lah dunia content creator. How your parents feel or see you in this industry gitu? Mungkin pas awal lumayan questioning sih. Oh, oke. Tapi lebih ke kamu nggak mau kerja kantoran gitu. Jadi bukan yang kayak kok kamu kerjanya gini sih gitu. Jadi nggak pernah condescending sih in a way. Dan gue bersyukur akan hal itu.
mereka awalnya bingung ini gimana sih sebenarnya sistemnya, kenapa lo bisa dapet duit dengan lo foto gitu, gimana lo cara ngebangun kayak career steps-nya gitu. Terus tapi gue nggak terlalu banyak jelasin kata-kata sih, kayak gue tunjukin aja. Tiba-tiba kayak aku kerja sama brand ini, hah demi apa gitu, terus baru di support gitu. Jadi gue lebih ke membuktikan banyak hal aja sih. Bener, emang gitu caranya ke orang bener. Karena kalau dijelasin kayaknya juga iya kayak gimana? Jadi bingung kan. Terus orang tua lo pernah ngasih kayak kamu jadi dokter aja gitu atau? Sebenarnya fun fact, gue dulu sekolah kan IPA ya jurusannya. Yang gue apply itu sebenarnya semua kedokteran. Oh shit. Tapi gue pede aja lagi, undangan cuma nulis 1 kedokteran UI. Tapi kan harusnya ada 3 pilihan tuh. Nggak tahu, gue dulu pede-pede padahal sebenarnya nggak ada yang keterima gitu di negeri. Cuman keterima sempat dulu FKG di kampusnya Raihan BTW di Mustopo. Oh oke. Tapi kayak gue mengatakan, hati gue kayaknya nggak deh. Takutnya udah bayar mahal, terus ternyata gue nggak terlalu suka gitu. Itu karena di push aja sih, tapi nggak yang diforsir banget, cuman lebih kayak diarahin gitu dulu. Kayak dokter oke deh Din gitu-gitu. Iya, kayak open lah tuh ya, terserah kamu bebas kayak gimana. Terus akhirnya kamu kuliah? Akhirnya Prasmul. Oh oke. Jadi ngambilnya branding. Karena dulu gue sempet tahu Prasmul itu bisnisnya demand-nya gede, yang jurusan bisnis. Terus gue kayak, gue coba nyari yang second best-nya, ternyata branding. Oke. Udah ketemu. Oke, speaking of branding, how do you create brand yang tap in ke diri kamu? Ke platform kamu? Awalnya gue nerima semua. Karena untuk kayak milestone aja kali ya, terus lama-lama gue ngacur aja. Iya itu betul, coba aja semua dulu. Coba aja dan semuanya. Terus abis itu gue akhirnya ngajak teman gue kerja sama, teman kuliah. Dia into fashion banget dan dia willing untuk bantu gue grow di industri per content creatingan ini. Terus bantu as stylist. Oke, so you have a personal stylist until now. Iya. Oh nice. Dan jadi kayak tim gitulah kita. Dari situ dari awal kita jadi bikin image gue dulu yang mau dibangun apa nih ke depan audience dan followers gitu. Oke. So what are the plans awal-awal tuh? Awal-awal emang mau, karena gue awalnya emang udah suka warna hitam tuh. Jadi kita kayak kenapa kita nggak stick with it aja dengan yang lo suka dan lo nyaman pakai baju hitam? Oke, kita jadiin itu sebagai trademark or apapun itulah signature style lo gitu. Jadinya gue nyaman di minimalis style, terus dia yang explore jadinya. Oke. Gitu. Perbandingan gaya lo dulu sama setelah ada stylist temen lo ini emang kayak gimana sih? Jauh banget lagi. Gue gimana dulu? Kayak gak punya arah gitu loh. Gimana gak punya arah tuh bajunya apa ini? Sebenernya maaf banget, tapi karena memang foto-foto yang dulu gue archive semua. Gak apa-apa, gue pun begitu. Tapi maksudnya dulu tuh, what do you wear? Oh my god, I wear colors. A lot of colors and patterns. Contoh? Floral lagi, kayak jumpsuit floral gitu gue pakai dulu. Bahan apa? Bahan kayak, bukan denim kan? Bukan. Kayak panas ya bun. Kayak apapun aja yang gue lihat kayak ini kayak lucu deh, tapi kayak sebenarnya nggak cocok gitu. Iya, gue girly banget. Sebenarnya gak ada yang salah, tapi mix and match-nya nggak ada background knowledge. Kok fales gitu. Kalau dia tuh iya. Gitu. Okay. Jadi terus semenjak gue ketemu sama personal stylist gue nya juga jadi ke-trigger untuk explore sendiri. Oh ternyata gue nyamannya juga yang ternyata sejalan ya sama dia. Kayaknya gatel deh ngeliat kamu sebenarnya. Kayak jujur iya, kayak Din lo tuh punya potensi, tapi kenapa lo kayak gini ya? Gitu. Lo tuh cantik tapi gaya lo kurang deh kayaknya. Dia greget jadinya, Terus kayak alhamdulillah kita grow ya. Terus kayak akhirnya menemukan minimalist style, earth tone colors gitu. Lebih kayak city girl dan ya pokoknya kita ada objektif untuk bikin fantasy juga sih yang kayak kalau misalnya mau ngelihat cewek yang di perkotaan tuh gimana tuh ngeliat gue aja gitu, style gue gitu, dia ngebangun Dinda, itu guys. Ini dari personal stylist gue ya. Dinda. Jadi gue sangat pengen jadi reference juga gitu. Oke, that is good. Terus kamu lebih ke fashion apa beauty sebenarnya, apa both? Tapi memang kalau misalnya secara pekerjaan sih yang lebih
banjir duit adalah beauty. Karena Yes, memang of course. produknya kan apa Ya, namanya, banyak yang international cycle-nya dan cepat. ya gitu. Asian juga ya. Iya. Oke, let's talk about fashion. Terus cara lo, I mean kan lo as a content creator fashion, pasti lo juga, gue nggak bilang apa, ada lah beberapa baju wardrobe Iya. gitu kan. How do you sustain that gitu? Gue tuh sebenarnya baru ketemu kayak passion atau apa ya gue bisa bilangnya tuh, tujuan kali ya, baru ketemu tujuan kalau gue tuh pengen nyuarain sustainability tuh bukan soal beli sustainable brand sebenarnya, tapi buat mempertahankan apa yang gue punya di wardrobe gitu. Jadi gue mengusahakan untuk bikin kapsul wardrobe di mana gue cuman punya barang-barang yang gue akan pakai terus in a long term. Ya recycle, jadi emang timeless. Timeless, makanya gue cuman pilih yang gue suka aja untuk pakai dan gue nyaman gitu. Yang lo suka dan lo pakai nyaman. Tapi jadi lo banyak recycle baju juga, in a way tinggal lo mix and match lagi. Recycle sih sebenarnya enggak. Recycle as in make ulang, bukan recycle dalam seminggu oke. gitu. Reuse gitu ya. Iya, in a way iya, dan kalau beli gue mindful consumption aja sih. Kayak mindful consumption tuh gimana? Jadi pas gue beli tuh gue banyak decision making prosesnya gitu loh. Kayak sebelum beli gue nggak impulsif sebisa mungkin, dan itu gue latih aja sih untuk kayak bisa seperti itu. Jadi sebelum gue beli ya, apa yang lo pikirin apa? Sebenarnya kalau secara teknis tuh ada formulanya namanya cost per wear. Oke. Jadi kayak harga setahu gue dibagi sama berapa kali lo bisa pakai barang itu. Nah itu value sebenarnya si baju itu berapa. Tapi kayak gue kan nggak mungkin ngitung per purchase kan. Jadi gue kayak kira-kira aja nih dengan harga segini, misalnya gue beli barang lebih mahal tapi bisa dipakai lebih banyak. Kan berarti value-nya lebih tinggi kan. Yes. Gue lebih kayak gitu kalau misal mau berbelanja gitu. That's a nice way of thinking. Yeah. Actually. Jadi let's say do you buy what you need juga betul. gitu. Oke. Kira-kira sampai tahu kapan lo bisa membedakan I want this but I don't need this. Sebenarnya pasti ada dong momen itu kayak betul. Gatel. Apalagi kalau kemakan tren kan, kayak aduh semua orang pakai kayak FOMO-nya tuh ada kadang. Aku tipenya nggak ngikutin tren. Sebenarnya iya, aku juga betul. Capek loh. Mending jadi trendsetter ya. Itu jelas. Dibanding follower kan. Itu capek banget ngikutin tren yang ongoing dan secara cepat juga kan. So how do you define kira-kira nih, pasti kan fashion itu recycle trend tuh misalnya dari 70s, 80s, 90s pasti diputar terus kan. Sebenarnya tinggal di-tweak aja per zaman gitu. Nah, how do you define ini kayaknya tren sebentar doang deh, ini kayaknya timeless. Itu gunanya personal stylist gue. Gimana tuh kalau knowledge dari personal stylist lo? Apa ya, sebenarnya ya karena mungkin kita juga selalu nyari reference, jadi selalu tahu apa yang works for me gitu. Itu sesuai eksperimen juga sih, kayak kadang gue juga disuruh untuk kayak coba purchase yang nggak terlalu elo tapi kayaknya bisa masuk di elo deh gitu. Kayak misalnya tas yang ada warnanya gitu misalnya, warnanya di luar hitam dan putih. Ya tapi baju lo tetap neutral gitu misal. Gitu kayak tweaknya sedikit-sedikit. Itu bisa sih dari situ, dari eksperimen. So how do you find, I think kayaknya kalau baju itu menurut gue ya, atau sih jodoh-jodohan juga sama badan lo. Iya, betul. Kayak you have to really know your body, bentuknya seperti apa, and then just embrace, dan kira-kira yang cocok. Gue sih gitu ya, kira-kira yang cocok sama badan lo tuh cuttingnya seperti apa gitu. Terus how do you find that eksperimen prosesnya menemukan ini nggak cocok sama gue gitu, ini cocok sih sama gue gitu. Eksperimen dan ketika di foto sih. Ya, sebenarnya cuman pede doang sih guys. Iya benar. Yang penting pede aja, yang penting pede. Terus eksperimen dan sambil foto juga sih kayak karena kan yang kelihatan di hasil foto dan output video gitu kan beda ya sama kalau kita ngeliat di kaca gitu. Jadi pas kalau misalnya udah beli nih, terus coba deh terus bikin konten ini yang nggak paid ya, akan cocok nggak, dan kayak misalnya reaksi audiens kayak gimana gitu. Nah itu baru gue tahu, oh gue kayak nggak cocok nih kayak gini.
dan gue kayaknya lebih cocok yang seperti yang mana gitu. Oke. Tadi aku sambil baca, aku asik ngobrol nih. Okay. That's fashion. Okay, what about beauty? Aku gak ngomongin produknya sih. Kayak lebih kayak how do you define and how do you feel comfortable in your own skin gitu. Takes a lot of jam terbang sih. Kayak mau nggak mau harus coba pede terus aja di depan layar gitu, dan dari situ bisa jadi sadar mana fitur yang pengen gue amplify, mana fitur yang menurut gue kayaknya yang bagian ini nggak usah ditunjukin gitu. Jadi itu lagi sih, balik lagi ke eksperimen aja sih. Do you have insecurities? Pasti dong. In yourself. Pasti. Apalagi di industri ini kan pasti ya ada langit di atas langit, dan pasti lo compare yourself to another content creators lah ya. Apalagi cewek mungkin ya. Yes. Okay. Do you call yourself an introvert atau? Iya banget 100%. Betul. Okay, nah your job sometimes requires you to go to ke tempat diundang acara atau ya stuff like that yang lumayan jadi sorotan publik ya. Betul. Untuk minta konten ini ini. Terus how do you cara lo menghandle itu tuh gimana untuk nge-face that? Apakah lo udah biasa sekarang atau kayak masih ada anxiety? Terus kan anxiety, aku tuh ada anxiety banget soalnya kalau kayak gitu. Kayak gak bisa gue. Iya. Gitu. Sekarang sih udah menemukan formula ya untuk kayak oke, kalau misalnya mau ada event ini, brandnya apa, orang-orang yang datang siapa, mungkin gue recharge dulu gitu. Gimana tuh recharge-nya? Di rumah aja gue sendirian di rumah H-1 sebelum event gitu. Terus kayak gue prepare, kadang untuk kayak acara-acara penting misalnya fashion show yang memungkinkan gue untuk ketemu desainernya atau misalnya orang-orang penting, gue biasa riset dulu. Jadi gue datang nggak dalam keadaan yang blank aja gitu. Jadi gue present aja secara fisik dan secara pikiran juga gitu. Jadi pas diajak ngobrol ya bisa gue siap gitu, walaupun introvert menyiksa ya. Gitu. Ini kamu harus nyiapin H-1 dulu. Iya, kayak prepare-nya banyak nih gitu. Iya, oke. Terus atau enggak one phone call away gitu untuk temen lo, ajak temen gue dong kesini. Gitu Itu gak lo tipe ya? Kalau misalnya eventnya memperbolehkan +1. Tapi kalau enggak ya gue harus siap sendiri gitu. Oke, ada momen awkward gak sih lo di sana kayak Di event? Iya, I don't know ya, event. Pasti banget dong. Ada kejadian apa gitu nggak? Nggak yang aneh-aneh, nggak spesifik. Tapi pasti banyak momen-momen gue pas balik ke mobil kayak nangis karena capek, drain energinya, itu banyak momen seperti itu. Tapi kan itu yang nggak boleh ditunjukin ya. Of course. Jadi gue simpan sendiri saja. Itu bisa sampai nangis, Din? Bisa. Beneran kayak, tapi nangis nggak karena nangis drain kayak atau nggak kayak whining, iya bener-bener. Yeah. Betul. Bayang lagi. Iya. Sebuah struggle ya. Sebuah struggle. So, aku ngeliat kamu abis, nggak tahu sih, kita waktu itu kan kita pernah ngobrol. Kita waktu itu kita pernah ketemu lah, terus kayak kita lagi makan, terus kayak kamu bilang, nih makan terakhir aku yang aneh-aneh nih gitu. Oh iya betul. Karena aku minggu depan udah mulai ada this diet gitu. Iya betul. What is that? Diet apa sih? It's called Ayurveda. Sebenarnya itu sebuah praktis yang udah lama banget sih, dan intinya sebenarnya untuk memperbaiki imbalance yang ada di dalam tubuh gitu. Dan gue punya asam lambung waktu itu, sempat gue setahun lalu bolak-balik RS, triggernya semua asam lambung. Terus gue menemukan ini sebenarnya yang punya kayak yang running Ayurveda ini adalah temannya pacar gue, dan dia adalah Ayurveda practitioner. Gitu. Jadi akhirnya gue tertarik untuk ikut, di mana totalnya tuh 14 hari. 7 hari pre-detox yang sebelum pas ketemu lo itu sebenarnya gue OTW pre-detox. Pre-detox. Jadi gue makan yang low fat, terus menghindari kayak
makanan yang berminyak, pedas dan lain-lain. Terus habis itu 7 hari setelahnya gue detox. Literally gue cuman makan satu jenis makanan namanya kicari. Apa itu? Kicari itu kayak semacam Indian basmati rice. Oh oke. Tapi ada rempah-rempah tertentu yang memang Enak banget dong. I love enak it. kalau ada lauknya. Oh ini emang itu doang. Nggak diperbolehkan untuk makan Apa pakai grain? lauk. It's like a Sebenarnya grain. jatuhnya kayak oatmeal sih. Oh oke. Teksturnya kayak oatmeal. Dan untuk kayak nge-achieve optimum result buat Ayurveda ini harus itu doang dimakan ya, nggak boleh Siang, pakai lauk. pagi, siang, malam. Pagi siang malam itu. Dan ada herbal 3 kali medication. aja? 3 kali. What happens if you get hungry? Terus lo makan apa? Apa itu lagi? Iya, ngambilnya kicari aja. Kalau lo hungry lo harus makan itu. Oke. Gitu. Ayurveda sendiri ini apa arti? Sebenarnya artinya secara istilah tuh kayak memperpanjang kehidupan. Memperpanjang kehidupan. Jadi kayak sustaining life gitu sih in a way. Supaya badan lo tuh functions secara optimum aja gitu. So lo mengaplikasikan ini dalam hanya sekali doang atau akan ada lagi? Mungkin ada momen gue tertarik untuk melakukan lagi ya. Cuman kayak gak dalam waktu dekat. Oke. Apa proses yang lo rasain awalnya, kayak maksudnya is it hard? Apa kayak apa tantangannya gitu loh kayak? Banyak sih. Pertama disiplin. Karena itu nguji gue untuk menginginkan hal-hal yang biasanya gue bisa makan gitu. Wah gila, nafsu makannya tuh jadi ketahan banget kan karena cuma bisa makan satu itu. Dan yang kedua mental, itu ada emotional detoxnya juga. Oke. In a way bisa ngerilis toksin-toksin tuh selain yang ada di pencernaan tapi di hati juga gitu loh. Jadi kayak ada momen-momen gue ada peaknya emosional banget, rasanya kayak pas lagi mens dan lain-lain. Oh itu sempet kan? Itu dirilis banget, shit. iya. Nangis-nangis parah gue. Dan ke-trigger sama hal-hal yang biasanya simple gitu, tapi pas Ayurveda tuh rasanya lebih kayak amplify semua gitu. Oke. Karena ya natural lumayan ya. pas juga ya momennya. Pas. Lagi datang bulan gitu. Betul. Terus. Jadi kayak nge-trigger reaksi tubuh yang berbeda aja sih, yang lebih natural gitu. Oh. Karena kan gue intake-nya juga dibatasin kan, nggak yang jahat-jahat gitu, nggak kayak yang berminyak, pedas dan lain-lain. Terus secara health? Secara your body gitu? Gue GERD-nya emang jadi asam lambungnya jadi berkurang, nggak yang kayak tiap kali kambuh dan lain-lain. Terus weight loss itu bonus. Oh oke. Pasti ya, karena kan cuma makan itu doang. Terus and that's not your main goal juga kan? iya, itu bonus aja. Dan ya secara mentally mungkin jadi lebih tenang kali ya, in a way gitu. Oh wow. Jadi resultnya tuh menyeluruh banget ke badan gitu. Oh oke. Tapi kegiatan itu lo juga nggak heavy during? Iya, memang direkomend untuk kayak stay at home aja kalau bisa. Kayak slow down. Iya, slow down. Agenda kerjaan gue juga dikit gitu, sengaja untuk itu. I don't know, tapi lo jadi ngantuk gitu nggak? Apa kayak maksudnya ngantukan gitu? Energinya terbatas. Yes, kebayang. Gitu. Oh yes, I wanna ask you this. Aku bisa multitasking kalau lagi ada di satu pekerjaan. Misalnya lagi kerja ini tuh multitasking. Tapi kalau ada udah ngomong kerjaan, ada personal things kayak misalnya temen nyapa apa, udah nggak bisa multitasking gue ntar dulu gitu. I'm a very bad texter. Jadi how do you maintain itu? Apa kamu emang selalu ketemu, prefer, or just have a one phone call away? Kalau gue kebalikan lo sih, gue sebenarnya kalau texting jago. Oke. Tapi kalau ngomong langsung itu yang susah. Aku prefer itu sih, ngomong langsung kayak. Yang kayak kemarin lo mau ngebrief gue telepon, tuh sebenarnya gue sangat menghindari karena gue benci telepon. Oh really? Iya. Gue kayak ya mending antara ketemu atau texting aja. Oke. Gitu. Kenapa benci? Gak tahu. Gue nggak suka banget telepon. Gue nggak suka ditelepon orang gitu. Kecuali kalau memang butuh banget gitu. Terus kayaknya texting aja deh. Karena banyak hal yang bisa kita rencanakan kan kalau misalnya texting. Dan itu gue lebih suka sesuatu yang lebih planned. Gue nggak bisa yang impulsif dan spontaneous gitu loh. Gitu. Tapi gue jadi belajar tuh untuk kayak kalau ngobrol ya, kalau telepon dan ngobrol juga gue harus jago sih. Gitu. Tiga-tiganya harus bisa sih. Oke, what about romantic, in a romantic way gitu?
Gimana nih? I don't know, how do you maintain, how do you see relationship? How do you value it? Karena aku suka banget ngomongin relationship guys sebenarnya. Ini agak mengupas cinta-cintaan ya? Ya nggak apa-apa kan, tapi nggak gosip ya? Ya, jangan gosip ya? Oh enggak dong. Gue kalau misalnya percintaan tuh apa ya? Gue sampai bingung mau ngomong apa. Nggak apa-apa. Aku sih tungguin aja ya. Gimana? Tapi gue sangat gimana? mementingkan romantic relationship gue. Jadi gue tuh tipe yang kalau misalnya ada masalah misalnya lagi ada berantem, gue sehari tuh bisa nggak function gitu. Oh. Gue tipe yang kayak gitu. Jadi gue harus kayak nggak bisa membelah emosi. iya, nggak bisa. Mungkin itu gue harus latihan juga kayaknya ya. Tapi karena gue sangat mementingkan itu, jadinya gue suka melalaikan hal-hal yang lain gitu sih. So how do you see? Oke, ya sih. Aku lumayan bisa ngebedah. Jadi gue value, ya gue sangat nge-value romantic relationship gitu. Walaupun aku terus never mind. How do you see love though? Apakah kamu orang yang dreamy, romantic, Disney, whatever? Apa kayak adalah realita aja, bro? Kayaknya gue bisa bilang gue cukup realistik sih. Oh, oke. Dibanding romantic ya. Oke. Karena dulu gue sempat di masa yang gue sangat romanticize everything. Oke. Dan gagal tuh. View itu kayaknya lumayan menghancurkan daily life gue. Jadinya gue fokus ke hal-hal yang sebenarnya cuma di ekspektasi gue aja. What do you mean? Instead of kayak gue expect banyak hal kayak oh ya love harus kayak gini, love harus kayak gitu. Gue mending kayak gue jalanin aja yang cocok di gue yang mana. Dan gue melihat partner gue jadinya kayak gue lebih ngelihat dia bisanya di mana dan malah jadi lebih saling ngerti. Okay, so what is compatible to you gitu? I think malu-malu sih. Compatible maksudnya kayak kan lo bilang tadi relationship-nya atau ideally, partner-nya? tadi kan lo bilang ideal partner apa segala macam gitu. Jadi yang ideal menurut lo tuh yang seperti apa sih? Kayak gak tau lo udah di karena kalau gue udah gue tuh di tahap I know what I need. Paham. Udah di situ kalau gue oke. So jadi yang kayak ideal partner lo tuh kayak how do you see it gitu? Pertama pasti a good conversationalist kali ya. Pasti yang bisa kalau misalnya ngobrol tuh selalu elaborative, terus dari conversation tuh gue bisa grow. Yalah, malas juga kayak ya nggak apa-apa kok. Iya, kamu udah makan belum? Kamu lagi ngapain? Basi. Tolong ya. Jangan ya. Jangan ya. Gue yang ideal tuh sebenarnya nggak bisa nyebutin kayak pointers gitu ya, pasti sesuai pengalaman juga. Tapi yang penting yang bisa bantu gue grow in every aspect of life aja sih. Yang bisa bantu gue untuk ngelihat sesuatu tuh lebih baik gitu. Kayak my point of view jadi lebih dewasa. Terus my behavior juga lebih wise. Kayak diisi gitu. Partner itu tuh yang bisa saling bareng atau lo malah need yang lo dituntun gitu. Kayaknya harus balance kali ya. Lo yang kayak ada yang dia ngisi apa, dia ngisi apa, lo ngisi apa betul. gitu. Jadi yang dua-duanya tuh willing to grow tapi willing to teach one another juga gitu. Kamu kalau kayak gitu tuh prefer different background gitu atau kayak malah sama background? Sama tuh sebenarnya lebih menyenangkan sih. Karena bisa relate-nya lebih banyak. Tapi sebenarnya kalau different juga gue nggak tahu ya. Gue sejauh ini sih selalu sama backgroundnya. Ataupun kalau nggak yang sama tuh nggak yang jauh beda banget. What are hal yang paling silly your followers pernah nanya ke lo? Oh my god. Ada banget lagi. Ada dua sebenarnya. Apa tuh? Pertama waktu itu gue pernah ngepost gue lagi nyapu. Tapi ini kebetulan memang kotor banget nih. Kayak itu waktu itu habis hujan badai, jadi banyak banget daun berjatuhan. Ya nggak mungkin dong nggak disapu ya kan. Terus habis itu satu orang ini nge-reply, hah kamu pernah megang sapu ya Din? Wah gue kayak
Lo kira gue siapa? Lo kira gue apa? Dinda nyapu kok guys. Kayak gue manusia juga kok gitu. Bukan princess gimana, enggak sih. Kayak sapu iu. Iya kayak apaan tuh, terus alergi gitu kan nggak mungkin. Terus yang kedua adalah gue buka Q&A random kayak boleh lah ask me anything. Tiba-tiba kayak, Kak kamu sebenarnya pernah makan di warteg gak sih? Terus kayak pernah lah, gila. Terus itu gue di situ sadar, oh ternyata orang tuh ngelihat gue kayaknya bukan manusia ya gitu. Mungkin karena ngelihat di sosial media doang, gue juga nggak tahu. Ya, tapi kayak gue ngerti estetik fotonya Dinda kan. Kalau foto makanan warteg tuh agak keluar dari branding sih. Gue ngerti kenapa nggak difoto sebenarnya. Tapi dia makan warteg kok. Iya. Gue tahu hidup gue ngonten, tapi nggak semua dikontenin ya. Betul, nggak semuanya Harus bijak dikontenin gitu. Terus apa lagi yang kira-kira ada gak sih yang kayak apa sih nih kocak banget gitu? Aduh apa ya, kayak pokoknya hal-hal yang kayak gue jemur baju tuh juga mungkin dipertanyakan kali ya. Jadi hal-hal yang justru sangat simpel tuh mereka nggak expect itu terjadi di gue. Ya jadi, karena gue memilah kan pasti. Of course. Gitu. So you do your own household dong? Terkadang aja gue membantu nyokap. Kayak gitu. Gue juga ngeliat lo masak apa gitu. Iya. Kayak ya realistis aja ya. Iya realistis guys, ini orangnya sangat realistis kok. Oke, if not industry content creating, what would you do? Jujur kalau gue punya bakatnya gue pengen banget jadi arsitek dulu. Oke. Karena gue suka banget ngelihat architecture dan interior. Oke. Gitu. Kayak ngefans aja gitu sama orang-orang yang bisa excel di bidang itu gitu. Cuman gue pertama nggak bisa gambar, nggak bisa ngitung. Gue sucks banget lagi di math. Jadi nice. I mean your house sudah got the style already. Mungkin karena itu ya jadi ke-trigger juga interestnya ke situ. Kamu boleh jelasin nggak sih kayak sistem sih. Kayak arah angin ya lo apa katanya pakai AC ya? Iya, sekarang sih udah. Udah pakai AC? Sorry banget, gue nggak kuat sama panasnya Jakarta. Tapi awalnya di kamar tuh pakai atau enggak? Emang dari awal? Iya, pasangin. Oh, oke. Sekarang pasang udah di mana AC-nya? Di kamar. Di kamar. Gak apa-apa. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa banget. Tapi kan di ruang tengah tuh tetap living room ya nggak ada AC. Iya. Tetap dipasangin. Seru. Bener. Akhirnya siapa tuh yang minta duluan? Oke, pakai AC aja deh kita. Kayaknya kita sepakat ya. Oh, sepakat. Setelah berapa keluarga, tahun tuh? Iya. Sama 20-an tahun berarti. Oke. Iya, hampir seumur hidup gue berarti. Iya. Oh, kita tidur nggak pakai AC, oke. Enggak. Keren. Gue kalau malam harus dingin sih. Tapi kalau siang pagi tuh gue ini tipenya alergi udara dingin. Jadi gue pasti bersin mulu. Kebayang. Gara-gara AC semalam. Oke. How do you find? Oke, ini agak balik ke content creating. How do you find creativity in your content atau inspiration? Pinterest. Of course. Terima kasih Pinterest. Makasih. Sama banyak cari referensi tuh gue banyak dari film. Okay. Dari film apa? Film apapun yang gue bisa lihat fashionnya sih. In a way. Mungkin ya 90s romcom gitu tuh biasanya kan. Lucu sih. Outfitnya tuh sangat distinctive ya. Iya. 90s paling weird for me di antara era-era yang lain. Enggak ada yang 2000 menurut gue. 2000 ya? 2000. Y2K kan? Iya. Gue juga gak Y2K banget kok. Terus. Dan gue bisa nyomot-nyomot tuh dari situ inspirasi yang bisa gue apply ke sekarang ini gitu. Kalau creativity sih sebenarnya gue tipe yang momentum banget lagi, kayak ini lagi ada ide banget hari ini, oke gue tulis semua biar gue nggak lupa gitu. Dan gue sama stylist gue memang ada workflow sendiri gitu. Jadi kalau misalnya mau bikin konten, oke moodnya yang mau gimana, terus bajunya apa, lagunya apa, itu gue sangat gue sangat teliti banget sih kalau audio. Karena feel-nya dari audio menurut gue setiap konten itu, apalagi video untuk video ya. Of course. Gitu. Kalau lagi kreatif block gitu, what do you do? Tidur. Biasanya creativity block tuh gue kalau kurang istirahat sih.
Kayak tadi nih pulangnya jam berapa kan? Terus kita datang-datang ngantuk lagi kayak ngantuk lagi ada kopi ngopi nggak ya? dulu sih gitu. Iya, istirahat sih menurut gue. Tidur. Sangat Besoknya penting. biasa kayak gue ada ide. Iya, betul. Karena pas lebih jernih biasanya banyak ide yang masuk. Oke. Do you have a goal dalam dekat ini atau mungkin dalam waktu yang lama gitu, goal dalam career mungkin ya, or in life juga nggak apa sih? Kalau career gue nggak ada specific goal sih. Oke. Tapi ya mungkin gue ada beberapa kayak bucket list brand yang gue pengen kerja sama bareng gitu. Oke. Tapi kalau misalnya in life, Berarti tetap content creating. tetap content creating ya. Gue kayaknya ngelihat ini sebagai sesuatu yang jangkanya akan panjang sih. Sampai gue tua pun kayaknya kalau gue masih bisa dikasih rezeki, Sampai jadi dan debu. kesempatan. Betul. Cucok ya. Cucak. Itu gue tetap content creating sih kayaknya. Oke. Gitu. Dan gue sangat nyaman juga soalnya. Ya meskipun ada ups and downs ya. Tapi kalau in life sih goal gue general banget lagi, mesti gue pengen jadi lebih mindful dan content aja sama kehidupan gue gitu. Practice slow living. Bisa. That's a good thing. Kamu kepikiran ini gak sih tinggal di luar Jakarta? Kepikiran banget. Di mana? Jogja bisa. Jogja. Bali bisa. Bali. Mungkin. Tapi Balinya mungkin yang di Ubud kali ya. Yeah, got it. Yang gitulah yang lebih jauh dari hiruk pikuk perkotaan. Ya cocok deh. Mungkin bisa ya. Bisa. Mungkin ya. Kamu ada nggak memorable place, memorable tempat yang kamu kunjungi gitu selama lo udah travel ke luar kota beberapa ya gue lihat. Ada nggak sih yang memorable? Gue bulan lalu ke Baduy lagi. How was that? Itu keputusan yang impulsif banget. Jadi gue diajak H+1 setelah lebaran. Terus tiba-tiba gue langsung DM aja kayak yuk gitu. Kayaknya gue mau deh, padahal gue gak pernah trekking dan gak pernah trekking ya? ngalam. Dan itu bukan trekking, malah hiking jatuhnya. Gue trekking/hiking selama 6 jam Pengen untuk gue. nyampe ke Baduy. Butuh sih experience itu sekali aja. Mau gue, belum pernah gue trekking, Iya. mau sih. Terus Dan gimana, itu what do you do? memorable-nya mungkin lebih ke journey-nya kali ya. Gue nggak expect untuk bisa explore kebudayaan Indonesia lah ya. Dan se-effort itu untuk gue kesana gitu. Dan menyenangkan sih. Mentally juga gak sih kayak lo capek Wah, apa, pasti sih, terus lo mentally. harus kerja sama, bukan kerja sama ya, maksudnya Iya. kayak kerja naik ke bareng sekolah capek, boleh duduk dulu gak sih, kayak gitu-gitu. Benar compromise sama Iya, orang iya, lain tuh, semuanya dilatih tuh di situ. Terus apa? Terus lo tinggal di mana di sana, di rumah warga? Di gitu? rumah warga, Ih, seru di banget. Baduy Dalam. Seru banget. Betul. Kalau nggak mau lagi sama gue? Kayaknya sekali aja deh cukup. Sekali aja ya. Oke. Yang lain kali ya. Iya, yang lain kali ya. Jadi explore. Oke, ini kayak we almost got everything. Kamu ada lagi nggak kayak, ini kayak aku mau bahas ini deh gitu. Aduh, ini menurut gue juga layernya udah kebuka banget lagi. Oh iya udah. Gue jarang banget seterbuka ini. Oh iya serius loh. Seru dong. Seru dong, gue emang minta ditanya sih lebih tepatnya. Nggak mungkin gue tiba-tiba curcol gitu. Minta ditanya. Minta ditanya banget. Tanya aku dong. Best advice untuk orang yang di luar as a content creator untuk menemukan jati diri dan style untuk mengonten di Gareth. Oke. Itu apa? There any advice mungkin yang baru mau mulai atau udah ongoing tapi masih mencari? Oke. Aduh, klise lagi tapi Nggak apa-apa. be authentic aja sih. Karena selama gue ngonten, terus gue menunjukkan diri gue yang hampir sebenarnya, nggak mungkin dong gue yang benar-benar blunt gitu. Ternyata orang lebih tertarik jadinya. Karena memang kalau di dunia konten kan orang kepo ya jatuhnya, dan kita mesti bisa ngasih a glimpse of life yang menarik aja sih. Tapi kalau ada kan orang kayak aku hidup aku nggak menarik gitu. Ada banyak banget aku melihat orang tuh komen itu gitu tuh. Yeah, Jadi gimana kebayang. untuk kayak
karena mungkin mereka menjalankan itu setiap hari. Iya. Jadi menurut mereka itu sudah tidak menarik gitu. Betul. Dan itu betul. Terus kalau misalnya untuk audiens kan pasti itu hal yang baru. Mau lo se-flat apapun hidup lo, tapi orang kan nggak pernah lihat sebenarnya. Jadi kalau lo mau tunjukin hal itu, di situ tuh baru menurut gue menarik untuk dikupas justru. Dan malah jadi suatu hal yang nge-trigger gue untuk oke, gue juga jadi bisa ngupas diri gue lagi. Kayak layer mana nih yang bisa gue cari tentang diri. Jadi kayak sebenarnya konten itu gue ngerasanya jadi lebih kayak gue juga get to know more about myself. Yes. Untuk gue bisa share ke orang gitu. Nggak mesti yang harus kayak oke ada hikmahnya banget tuh, nggak juga sih. Kayak justru orang mungkin bisa jadi ngelihat hal-hal yang mereka butuhin dari yang kita share gitu. Jadi be authentic aja. Gitu. Nggak tahu sih, sama menurut gue kalau misalnya kalau kalian tipe suka yang nonton konten creator yang nunjukin misalnya ada in my life nih, dia ngapain apa segala macam gitu, tuh aspeknya banyak ya, dari kegiatan. Misalnya kalian yang suka fashion, jadi kamu lihat fashionnya. Kalau aku personal tuh suka banget kayak ngeliat personality orang. Ini orang seru banget sama atau banget. apa kayak gitu. Ini orang seru banget atau apa yang kayak gitu. Atau ngeliat taste music, film. Benar banget. Dulu Makeup, I don't know. Ini lumayan fun fact kecil kali ya. Apa tuh fun fact Dulu kecil? tuh gue sempet dikasih kecil. Dulu tuh orang sempat membangun archetype gue itu sebagai band Malik and the Essentials. Jadi gue tuh personanya itu dari music taste. Oke. Jadi kayak orang tuh ngecap gue kayak pengen deh jadi Dinda Yasmin yang Malik banget gitu. Paham gak lo? Jadi itu kayak malah ngebangun persona. Kayak itu kan hal yang mungkin semua orang banyak yang dengerin Malik, tapi kalau misalnya lo tunjukin itu terus akan nempel di orang. Dan itu padahal sebenarnya hal yang simpel kan. Terus kayak gue main deh Dinda yang dengerin, jadi Dinda Yasmin yang dengerin Free Nationals, Malik, padahal kayak ya udah itu gue cuman ada di Spotify aja kebetulan gitu. Itu tuh yang gue kayak gila, orang tuh ternyata juga ngebangun persona. Content creator tuh juga dibangun sama audiens justru, bukan kita yang ngebangun malah. So what is your taste in music? Oh my god, apapun deh. Enggak ya, tapi ya gue lebih ke pop, gue iya banget sih pasti. Pop Indo dan R&B soul juga bisa. Tapi gue nggak yang tipe yang ngulik banget kayak sorry banget, gue bukan yang music enthusiast banget ya. Karena music. Yang kayak musik banget enggak, biasa aja. Tapi ya gue mendengarkan yang nyaman-nyaman aja. Bisa dicek di Instagram gue. Ya, kayak pilihan audio gue itu cerminan. Ada Spotify playlist kan kebetulan. Ada juga, iya di bio gue. Boleh diklik langsung di Instagramnya guys. Jadi promosi taste music ya. Makasih loh, sangat considerate. Oh of course, karena aku emang. Padahal aku dalam kayak deg-degan banget. Masih deg-degan ya? Masih. Karena kayak gue kalau dikupas tuh makin tegang. Tapi nggak apa, aman. Aman ya? Seru kok. Seru. Udah kerasa kan udah 52 menit. Oke. Kita penutupan. Aduh, gue paling benci penutupan, ya Allah. Kenapa? Gak tahu, kayak gue tuh nggak suka pembukaan dan penutupan yang formal. Kebayang. Kayak sebenarnya gue tuh nggak suka. Welcome back to Namsham. Dan gitu penutupan loh. tuh pasti yang kayak coba pesan-pesannya apa? Iya, I don't really like to do that gitu loh. Kayak gue cuma bilang terima kasih sudah datang. Sama-sama. Gitu. Thank you so much to here. Terima kasih sudah mengundang. Kayak fun banget. Gitu. Agak aus gak sih, Bun? Lumayan. Kita tutupin saja. Thank you so much untuk kamu. Terima kasih sudah mengundang. Semoga tidak deg-degan ya. Alright, bye.